لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini menjelang siang ini berjumpa kita kembali dalam kajian talk show. Nah, pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Diberikan di nikmat kesehatan dan tentunya nikmat iman beserta Islam. Ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita, yang mana sudah berada di tengah-tengah kita narasumber kita Al-Ustadz Sarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk topik kita kali ini adalah jangan biarkan rakyat mabuk judi online. Ya. Ya, itu Ustaz ya. Dimana memang sungguh memprihatinkan ya. Dimana penduduk Indonesia yang mayoritas kaum muslim ternyata banyak kecanduan judi online. Nah, ini Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia meningkat. Bahkan pada 3 bulan pertama 2024 saja perputaran uangnya mencapai 100 triliun. Nah, juga ini berdasarkan data PPATK pada tahun 2023 sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Berdasarkan survei Drone Emprit juga sistem monitor dan analisis media sosial. Ini Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara warga pengguna judi online terbanyak di dunia. Nah, ini miris sekali Ustaz ya. Jadi ini sebenarnya Ustaz, apa yang menjadi penyebab masyarakat ini sepertinya menikmati judi online ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, tadi topik kita tentang sesuatu yang sedang dibicarakan ya saat ini. Padahal ini sudah lama ya. Ini sudah lama berlaku, tapi ini muncul ke topik karena ada ini ada apa dari pemerintah untuk mengadakan upaya untuk mengatasi tentang maraknya judi online ini. Jadi tadi ditanyakan kenapa masyarakat senang ya, suka dengan judi online tersebut. Seharusnya gitu kan, seharusnya kita di negeri inilah, kita tidak bicara dengan negara lain, di negeri ini kita kan penduduknya mayoritas muslim ya, dan kita tahu judi itu dalam dalam Islam itu sesuatu yang haram, pelakunya berdosa kalau melakukannya. Sejatinya semestinya itu judi itu tidak digemari di negeri ini mestinya ya. Seharusnya karena kita mayoritas muslim. Tapi itu tadi data yang sudah dipaparkan itu menunjukkan ternyata tidak demikian ya, judi online ya. Kemanapun kita pergi, ke warung kopi, ke pasar, kemana kita temukan orang yang sedang beraktivitas di judi online ini dengan beragam beragam aplikasinya dan ininya semua. Kalau kita melihat kenapa ini digemari, pertama tentunya itu persoalannya adalah karena ini ada. Ya. Karena dia judi online ini adalah sesuatu judi yang tidak bisa kita lakukan sendiri kalau tidak ada yang membuat aplikasinya itu, slot-slotnya itu. Kalau itu tidak ada, ya nggak bisa kita mau judi sama siapa gitu kan, nggak ada ya. Jadi ini penyebab pertama itu adanya
bisanya diakses slot-slot judi-judi online ini ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu dia adanya masalah ekonomi di negeri ini. Nah, masalah ekonomi di mana kita tahu dia pengangguran terus meningkat yang menunjukkan bahwa susahnya untuk mencari kerja, dan kemudian kalaupun dia ada pekerjaan, itu pekerjaannya itu tetap tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya ya. Kebutuhan hidupnya, kebutuhan yang primer, sekundernya itu ya. Sehingga dia merasa masih tetap membutuhkan tambahan untuk ininya ya, untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan kemudian cara yang paling mudah ya memang ini kan. Nah, ini kita tinggal masukkan deposit ya, langsung bisa ada kemungkinan kita untuk mendapatkan keuntungan darinya ya. Mendapatkan uang darinya. Itu kemudian yang kedua ya. Jadi ada faktor masalah ekonomi ya, ekonomi yang memang kita tahu di negeri ini ekonominya sedang buruk sekali ya. Buruk sekali, harga-harga terus melambung, sementara dia income yang didapatkan masyarakat atau iklim ekonomi itu dia menurun ya. Karena daya beli masyarakat itu turun ya. Sehingga dia apapun yang kita lakukan usaha-usaha itu sulit untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang keduanya ya. Jadi kemudian ada faktor-faktor lain dari orang-orang yang ini ya, yang mereka sebenarnya belum belum punya tanggung jawab untuk mendapatkan uang untuk nafkah, gitu kan? Seperti remaja-remaja gitu kan. Mereka kan belum ada tanggungannya apa, mereka masih ditanggung orang tuanya. Tapi mereka pun terpapar dengan ini karena dia kemarin itu saya melihat di YouTube ada wawancara dengan Ko Dennis Lim. Nah, dia itu kan seorang mualaf yang dulunya dia pelaku dia. Bandar dia. Dia menceritakan di situ ya, bagaimana dia kemudian dia itu dulu di awal mereka bikin standar depositnya minimalnya sekian gitu kan. Tapi kemudian untuk meraih lebih banyak orang itu mereka turunkan. Nah, belum mula 500.000 depositnya, kemudian turunkan 100.000, sekarang udah sampai 10-15.000. Udah bisa main kita kan. Udah bisa main kita. Dan kemudian saya lihat juga ada wawancara kemarin dengan salah seorang pelakunya juga, disebutkan itu di situ sudah bisa dia depositnya tidak transfer uang, depositnya dia dengan pulsa. Iya, sekarang ya. Cukup pulsa ya. Jadi hati-hati orang tua mungkin kalau dia kemarin itu harus minta uang ke orang tua itu apa uang itu? Ini sekarang pulsa yang diminta anak itu kan. Pulsa yang diminta anak ya bisa dia mengapakan untuk pelajar atau apa segala macamnya. Enggak, udah kan. Dan itulah. Jadi sudah semakin luas lingkupnya yang mereka bisa jangkau, itu yang membuat kemudian masyarakat itu semakin ini ya. Kemudian yang terakhir tentunya dia dari sisi keimanan ya, keimanan. Dari sisi dimana kita sekarang kita tahu jauhnya umat dari dari Islam itu sendiri, walaupun mereka Muslim, sehingga mereka itu Muslimnya tinggal perasaan ya. Dan kemudian akibatnya walaupun dia Muslim, dia tidak merasa keberatan, tidak merasa bersalah ketika dia melakukan hal-hal yang dia tahu sendiri bahwa itu dilarang dalam Islam. Jadi itu 4 faktor itu yang kemudian membuat judi online itu marak ya di negeri ini ya. Itu mungkin ya itu tadi ya, mana 4 faktor tadi. Jadi yang menjadikan masyarakat itu menjadikan judi online, menikmati judi online. Nah ini kata-kata dia kan ini sudah berlangsung sangat lama ya. Kenapa seolah-olah sulit diberantas gitu? Iya. Nah itulah yang jadi pertanyaan di kita gitu kan, kenapa ini sulit diberantas. Jadi kalau kita melihat kan dia kemarin itu dengan itu juga Ko Dennis Lim juga dia ditanya ke dia, ini kira-kira kalau pemerintah mau memberantas ini kira-kira berapa lama ini bisa diberantas? Dia bilang hari ini bisa selesai ini.
Jadi kenapa kita berlarut-larut sampai udah puluhan tahun lah mungkin ya, udah di atas 10 tahun yang judi ini mulai ada di online itu kan. Tidak bisa kita berantas ya. Jadi kalau kita dengar dari Menkominfo kemarin, dia ada juga wawancara, dia sebutkannya di situ, mereka sudah take down gitu kan. Nah, mereka sudah menutup slot judi itu sudah lebih dari ribuan, tapi kemudian muncul lagi yang baru. Mereka muncul lagi ya gitu kan. Jadi itulah yang disampaikan kepada Coach Stephen Lim itu, ya bagaimana orang muncul lagi gimana. Jadi dia bilang itu kan, dia ketika Menkominfo itu dia ingin menutup satu situs ya, situs. Dia itu jangan menutupnya dari sisi nama situsnya aja, pokoknya situs A, mereka tutup situs A ya. Jadi dia dibilang kita tutup dengan sebuah algoritma yang kalau ada ini berarti ini judi, nah gitu kan. Jadi menyasar dia semua. Kalau mereka seperti katanya itu huruf O di nama situsnya itu diganti mereka dengan 0. Nah, sehingga kemudian ketika kita bikin huruf O yang kita hendak larang, banner gitu ya, dia nggak kena karena berganti O. Nah, itu dimasukkan, kata TP-Link, masukkan aja. Kalau yang ada begininya dia kena juga apapun ya. Nah, jadi sebenarnya bisa ya. Tapi mungkin dia ada kerja keras ya, itu kan, ada tim lah dari Infocom yang selalu memantau terus ya. Tapi kemudian ketika kita melihat tentang hal lain seperti narkoba itu juga kan, itu lebih lama usianya dari judi online ini. Tetap juga tak hilang, tetap marak ya, di mana-mana kita masih lihat ada penangkapan di mana-mana. Kita lihat itu kita di sekeliling kita masih banyak mereka yang kita tahu mereka pemakai dan pengedar dan lain-lainnya, masih banyak ya. Kenapa tidak bisa diberantas? Sebenarnya itu kan, narkoba itu kan lebih mudah memberantasnya karena dia kan benda itu kan dia ada jalur distribusinya, itu kan bisa dilacak dari distribusinya, bisa tapi ini kan dia akan lebih sulit sedikitnya karena tidak ada dia bendanya itu. Bendanya tidak ada ya, kalau kita mau kita nggak ada yang mau dijadikan bukti itu bendanya. Jadi di situ kasus narkoba itu saja yang ada bendanya yang bisa sampai sekarang tidak selesai ya. Dan kemudian ketika kita melihat berbagai kasus di mana ada oknum-oknum aparat yang mereka itu terlibat dalam narkoba ya, dan ini bukan saja dari tingkat rendah tapi bahkan kayak tingkat-tingkat yang sudah agak lumayan pangkatnya tinggi gitu kan. Maka muncul juga dugaan kita bahwa sebenarnya judi online itu juga dalam tanda kutip dilindungi. Nah, jadi umpamanya ada, kalau disebut dilindungi itu kan bukan berarti semuanya aman. Nah, jadi umpamanya ada 1000 atau 100 lah dia slot judi online itu ya. Jadi nanti di situ ada yang dilindungi, ada yang dibiarkan untuk dihilangkan, sehingga masyarakat melihat memang ada yang ini kan. Masyarakat melihat ada memang yang diblokir ya, diblokir. Ada yang diblokir, tapi ada juga yang masih aman gitu kan. Nah, itu dia apanya. Jadi kalau kita melihat, tidak mungkin rasanya ini tidak bisa diberantas. Apalagi di negara kita ini sebenarnya ini perjudian ini masih dilarang gitu kan. Nah, beda kalau di negara ASEAN ini kan dia tinggal Indonesia yang masih melarang perjudian ini. Kalau yang lain Singapura, Malaysia semua sudah tidak ada masalah ya. Makanya dia server dari judi online itu kebanyakan di Kamboja, Laos, Vietnam. Dan di situ ini dilindungi.
dilindungi, dibiarkan di sana. Kenapa dibiarkan? Karena itu pemasukan ke negara mereka, ya. Ada income ke negara mereka. Jadi itu yang apa ya? Yang pertama, kenapa ini tidak bisa dihilangkan, ya. Dan kedua, kembali kita ke faktor dasar, ya. Faktor dasarnya adalah tentang bagaimana sistemnya, ya. Dimana kalau kita melihat kita ini kan berada dalam sistem kapitalis, ya. Dimana di sistem kapitalis itu dia pasar itu mereka mengatakan itu adalah apa yang kita boleh kita apa yang ada di pasar itu ukurannya hanya pada apakah itu ada yang menginginkan, ada yang membutuhkan. Jadi kalau ada peminatnya itu boleh aja kita pasarkan. Nah, itu dia dalam sistem ekonomi kapitalis, ya. Apa aja peminatnya boleh gitu. Makanya kita lihat seperti Amerika, ya. Mereka itu kurang luar biasa, apalagi dari sisi intelijen, dari sisi aparatnya semua. Tapi kita lihat narkoba itu merajalela di sana, kan. Kita bebas saja kita lihat kalau kita nonton film-film Bollywood itu, ya terlihat di anak-anak muda itu biasa kumpul-kumpul mereka bawa segala macamnya itu, kan. Bahkan ada suatu wilayah itu di Philadelphia itu, modelnya itu, kan. Jadi aneh kalau kita bilang mereka tidak mampu, ya. Mereka tidak mampu dari melacak terus di mana aja pun mereka bisa kok. Masa melacak gerbong narkoba di negerinya sendiri nggak bisa ketangkap, kan. Nah, jadi itu, ya. Jadi dia sistem ekonomi itu demikian. Makanya ada istilahnya narasi yang dilontarkan oleh Menkominfo yang mengatakan kalau bisa kita legalkan aja, gitu, kan, agar kita bisa mendapatkan manfaat darinya, ya. Legalkan aja judi online ini, sehingga pertama dia bilang itu agar karena dia ini servernya di luar negeri semua, agar uang itu jangan keluar, ya. Nah, di kita aja lah, gitu, kan. Bahkan kemarin juga wacananya mau diberikan pajak, gitu. Ya, sehingga dipajai mereka yang ini, kan, berdasarkan karena besar-besar itu, kan. Iya. Ada yang kemarin itu yang ketangkap itu di daerah Jawa Barat atau di mana itu, kan, dia 13 miliar katanya sebulan masuknya itu, kan, masuknya ke mereka itu. Kalau kena pajak udah berapa itu, kan? 11 miliar per bulan, per tahunnya udah hampir 150 miliar itu. Nah, ini kena pajak berapa? 10% nanti udah 15 miliar. Lumayan menggiurkan bagi negara memang itu, ya. Tapi itu, ya. Tapi kemudian itu banyak yang menentang, ya, sehingga dia opininya itu tidak berlanjut, ya. Dan tapi kemudian kita melihat di sini bahwa terlihat itulah dari sistem kapitalis itu, kan, itu makanya itu gambarannya itu bahwa ini akan sulit untuk dihilangkan karena tadi itu cara mereka berpikir itu seperti Kemeninfo tadi, ya. Itu cara berpikirnya, maslahat, ya. Jadi kalau ini bisa mendapatkan pendapatan kepada negara, kenapa tidak, ya? Nah, padahal dia dari sisi dari sisi keburukannya ya luar biasa sekali, ya. Luar biasa sekali, ya. Dia pertama itu dia merusak ekonomi karena dia uang itu bukan berputar di pasar yang nyata, gitu, kan. Nah, tidak berputar. Kalau umpamanya kita cuman ada pasar begitu, kan, uang itu di sana kita beli kepada sesuatu, si orang ini dia akan membeli ke ini bisa lagi kembali berputar, gitu, kan. Kalau ini kan uang itu keluar tidak mendapatkan apa-apa bagi mereka, ya. Sehingga kemudian uang itu akhirnya dia hilang dari pasar. Akibat dari uang itu hilang dari pasar, maka kemudian nanti uang yang berputar di pasar itu semakin sedikit, dan itu membuat daya beli masyarakat itu jatuh. Jatuh daya belinya itu karena nggak ada uang, gitu, kan. Saya jual usaha saya ini bisa sedapat saya pendapatan bersihnya itu satu hari 300.000, akhirnya cuman
150.000 dapat saya gitu kan. Dengan uang 150.000 yang saya dapat itu, maka tentu saya akan membelanjakannya itu berkurang. Aturannya saya berlangganan kepada si anu sesuatu, saya kurangi lah langganan saya itu kan, agar tetap cukup ke saya. Ke dia pun berkurang dia, kuranginya juga kuranginya, sehingga semua berkurang pendapatan itu kan. Akhirnya lesu, ekonomi lesu. Ya. Itu dia dari segi ininya, ekonominya ya. Dari segi individu, ya kita sudah tahu ya, seperti disebutkan juga ada di di salah satu kabupaten ya, bahwa dia tingkat perceraiannya itu di sana itu sangat tinggi dengan ini alasan judi online. Yeah. Bayangkan itu kan, tingkat perceraian tinggi ya. Kemudian ada yang kadang-kadang tidak sampai ke tingkat perceraian, mereka tidak cerai, tapi kemudian karena tadi itu dia mengaksesnya itu sudah sangat mudah, sehingga orang-orang seperti tukang beca, dia udah bisa ngakses gitu kan, bisa ngakses, ada 10.000 dapat dia, penumpang diantaranya, main dia kan. Padahal yang 10.000 itu udah bisa dibelikannya untuk makanan anaknya, untuk tambah gizi anaknya ya. Akhirnya dia nggak ada apa-apa sehingga anaknya itu terlantar, tidak ini ya, terjadilah stunting gitu kan. Orang-orang generasi yang tidak mendapatkan asupan gizi yang bagus dan macam lah itu. Dan kemudian dari sisi keburukan lainnya itu dia bisa merusak sendiri ekonomi kita gitu kan, bisa merusak sendiri. Saya ada melihat itu, ada wawancara dari salah seorang jurnalis dengan pelaku ya, dengan pelaku. Tapi pelaku ini memang diblurkan wajahnya gitu kan, biar jangan ketahuan ya. Tanyakan ke dia. Dulu pertama itu ikut online ini, judi online itu Anda ini kan seorang pengusaha yang dulu pengusaha lah. Nah, apakah waktu itu judi online itu Anda ikuti, Anda dalam keadaan kekurangan uang? Tidak, katanya. Saya itu biasa aja. Saya itu biasa aja. Cuman saat itu katanya, waktu COVID, namanya waktu COVID itu kan semuanya menyurut lah. Tapi tetap katanya, walaupun menyurut itu untuk saya pakai untuk kehidupan saya masih bisa lah gitu kan ya, tidak ada terganggu saya. Cuman mungkin dari segi simpanannya itu berkurang sedikit. Nah, itulah kemudian saya tergoda katanya untuk ikut ini, untuk setidaknya kembali mendapatkan itu. Pokoknya dia mendapatkan income 100 juta sebulan, nah itu yang mau dia bukan mau cari banyak-banyak katanya. Masuklah dia situ. Akhirnya kemudian habis semua dia bercerai sama istrinya, kawan-kawannya juga sudah menjauhinya karena perilakunya itu ya. Kemudian ditanya berapa yang sudah perkiraan yang sudah habis, di atas 3 miliar katanya. Di atas 3 miliar. Dia ada 4 truk dijual ya. Kemudian ada mobilnya lagi ya. Jadi mobilnya itu katanya di situ digadaikannya tidak dijualnya. Kenapa tidak dijual? Saya kan malu juga lah. Kalau dijual kan langsung mobil itu tidak kelihatan. Kalau digadaikan masih di garasi saya mobilnya. Ternyata malu juga. Masih tetap di garasi saya. Orang melihat, masih aman lah kan, itu nggak ada masalah. Ya itu habis ya. Itulah gambarannya. Jadi ada hal-hal yang, tapi saya lihat itu yang paling penting di sini adalah dari sisi niat dari pemerintah, dan kemudian dari sisi buruknya sistem. Nah, itu ya, dua hal itu yang membuat ini tidak bisa diberantas. Buruknya sistemnya, yang dimana sistem itu ya sepertinya tidak bermasalah dengan judi online itu. Buktinya lah itulah yang disebutkan di ASEAN itu cuma Indonesia tinggal yang ini, yang masih melarang ini judi online. Yang lain-lain udah nggak ada masalah. Walaupun masih sebagian seperti Malaysia itu mereka mengapakan itu mereka bikin lokalisasi satu tempat untuk berjudi gitu kan. Bukan bukan membebaskan secara keseluruhan. Kalau yang berjudi ke sana lah,
Ada yang disebut itu Genting Highland gitu kan. Nah, itu pokoknya ke sana lah. Situ kasinonya ngeri-ngeri itu kasinonya itu. Oh, dia itu mereka memperuntukkan itu dia untuk orang turis, pendatang. Tapi kalau orang lokal bagaimana? Kalau mau main boleh, tapi dia harus bayar. Tidak gratis masuk ke sana, harus bayar masuk ke sana. Nah, itu yang saya dengar. Itu mungkin. Itu tadi cukup panjang ya, Ustaz. Di mana pada dasarnya Indonesia ini sedang menganut sistem kapitalis, ya kan? Ini yang menjadi penyebab utama bahwa masyarakat ini tentunya sangat susah untuk menghilangkan atau sangat suka menikmati judi online ini. Nah, kemudian kita langsung ke poin intinya aja. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam terkait hal ini, Ustaz? Itu ya. Jadi itulah. Jadi kita sebagai seorang Muslim semestinya ujung-ujungnya kita harus kembali kepada Islam. Nah, karena kalau kita tidak kembali melihat bagaimana pandangan Islam, maka apapun yang kita sikap kita yang keluar, pendapat kita itu pendapat yang belum tentu benar. Ya. Tapi kalau kita kembali melihat pandangan Islam, itu pasti pandangan yang benar. Karena itu pandangan dari Al-Khaliq, ya, yang mencipta kita, mencipta alam semesta ini kan. Nah, itu. Jadi kita pertama dulu melihat hukumnya judi. Ya, hukumnya judi, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali seton, ya. Fastanibuhu la'allakum tuflihun, ya. Jadi di situ disebutkan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada khamar atau bermabuk-mabukan itu kan, ini kan dia perbuatan. Nah, kemudian dari maisir, judi, kemudian dari al-ansobu, yaitu berkorban untuk berhala-berhala. Pokoknya kita sajen, nah itu ya. Kemudian dia yang wal azlamu, yaitu mengundi. Melempar panah umpamanya. Pokoknya undian lah, undian. Jadi itu semua disebutkan itu rijsun. Jadi rijsun itu dia apa? Artinya itu dia kotor, bahkan najis. Jadi udah ini barang-barang najis ini, jangan dipakai, dipergunakan, dilakukan itu barang-barang najisnya. Kenapa dia barang najis? Karena disebut itu dia itu min amali setan, ya. Dia adalah perbuatan setan. Amalnya setan itu. Jadi siapa yang sedang melakukan itu, ya mabuk, berjudi, bikin sajen-sajen apa semuanya itu untuk berhala-berhala, dan kemudian tadi itu dia mengundi undian-undian, bikin undian-undian, mereka itu sedang melakukan amal-amalnya setan. Kan di situ Allah mengatakan fastanibuhu, dia tinggalkan itu, jangan ya, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya. Jadi di situ dibilang Allah itu bukan sesuatu yang bikin kita beruntung gitu kan. Nah, jadi kenapa kemudian kita itu berjudi untuk mencari untung, gitu kan? Bukan beruntung itu. Tidak akan beruntung di dunia dan apalagi di akhirat, ya kan? Itu perbuatan yang tidak akan beruntung. Dari situ kita melihat judi itu disetarakan dia dengan khamar, ya. Khamar itu kita tahu bahwa itu dia haram. Maka tentunya judi ini pun haram, ya. Nah, jadi dia pandangan Islam, hukum Islam tentang judi itu adalah haram, ya. Haram mutlak gitu. Haramnya haram mutlak. Nah, tidak ada ininya, ya. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk melakukan judi, ya. Kalau babi itu haram, itu haramnya belum mutlak, gitu kan. Nah, kalau tidak bisa kita dapatkan makanan lagi, masih boleh kita cuman itu yang dapat, masih bisa. Ada daruratnya situ. Tapi kalau judi itu mutlak. Itu yang pertama, ya. Tapi kemudian kenapa kaum muslim itu melakukannya itu karena tadi ini, ya, kita sebutkan
persoalan kehidupan, ya kan? Dan jauhnya mereka dari agama, ya, sehingga keimanan itu tidak membuat mereka menghalangi diri mereka dari melakukan maksiat. Ya. Dia iman, saya iman kepada Allah dan Rasulnya, tapi saya tidak ada sedikit pun dia merasa terhalang atau berat kakinya, berat langkahnya untuk melakukan maksiat itu. Jadi itu yang kedua itu ya. Nah, jadi dia ada lagi dalam Al-Quran disebutkan itu innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal bagdoa fi fi khamri wal maisir, ya. Wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sholah, ya. Jadi dia di situ sesungguhnya setan itu ingin, ya, yuridus, ya. Yuridus setan, ya. Setan itu ingin menjadikan kalian itu bainakumul adawata wal bagdoa, menjadikan kalian itu satu sama lain bermusuh-musuhan, ya. Bermusuh-musuhan, bersengketa dan segala macam satu sama lain kita. Kenapa? Dengan khamar dan maisir. Dengan tadi itu ya, minuman keras dan judi, ya. Jadi itu membuat orang-orang itu dia akan bertengkar segala macam itu kan, karena ini khamar dan maisir, ya. Dan kemudian wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah, ya. Jadi dia juga akan menghalangi, ya, itu juga akan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan melakukan sholat, mengerjakan sholat. Ya. Jadi pertama, kalau kita umpamanya seorang pejudi atau peminum khamar, hal pertama yang pasti kita tinggalkan itu sholat. Akan sulit kita masih melakukan sholat kalau kita berjudi. Berat itu kembali ke sholat itu mungkin berat kita. Semakin mendalam kita di khamar dan atau maisir ini, ya semakin udah nggak ada lah itu, nggak cerita lagi sholat itu. Mukanya aja udah tak ada lagi senyumnya itu. Karena dia orang judi itu kan dia istilahnya, jiwanya bertarung, emosinya tinggi itu, harus ku dapat lagi. Ini harus dapat lagi, bayar lagi nih, main lagi. Emosinya tinggi, ya. Jadi itu makanya disebutkan itu kan di dalam, ya, yang saya dengar itu wawancara jurnalis dengan ini. Jurnalis ini sampai karena dia perempuan, ya, dia tentunya nggak pernah judi, mungkin dia heran gitu bilangnya. Gini dia bilang, kalau di awal itu kita sudah tergadai satu truk waktu itu seperti Bapak sampaikan, antum sampaikan itu, kenapa tidak berhenti? Apa yang membuat tidak berhenti gitu? Ya itu tadi katanya, ya nggak bisa terpikir terus ke situ katanya. Jadi itulah makanya kita yakin seperti yang disampaikan Allah itu, ini adalah aktivitasnya setan, ya. Dan itu terus mengapakan kita untuk kembali lagi, judi lagi. Dari mana lagi kau dapat duit? Mainkanlah lagi. Itu satu nanti biar kembali lagi trukmu yang satu itu kan. Akhirnya hilang lagi. Jadi kita melihat bahwa memang itu, ya, karena mustahil kalau kita akal kita masih waras gitu kan, mustahil kita itu kalau sudah kalah kita masih lanjut terus gitu kan. Tentu kita akan melihat, nah ini kemungkinan saya menang ini udah nggak ada ini slot ini gitu kan. Mungkin ini sudah mereka atur ini kan, mereka aturnya ini siapa yang mereka yang bisa kasih menang. Jadi istilahnya itu bukan judi yang fair gitu kan. Kalau kita umpamanya kita berdua main domino gitu kan, nah, hanya di situ dia yang perlukan, dia ada keberuntungan dapat kartu yang bagus, ya kan? Ada kemudian keahlian, itu. Jadi bisa kita bilang bahwa ketika saya umpamanya menang, ini memang bukan saya ditipu gitu kan. Tapi kalau dia slot itu, ya mereka seperti yang disebutkan oleh salah seorang pelakunya itu sudah ada
algoritmanya sudah ada. Jadi situ dia bilang itu gini, umpamanya dia ada yang depositnya dia tinggi, umpamanya dia depositnya 500.000 gitu kan. Nah, kemudian suatu saat dia tidak lagi segitu, turun dia ke bawah. Nah, berarti orang ini sudah mulai kehabisan apa ini? Nah, dikasih menang katanya. Dikasih menang. Ada algoritma mereka gitu kan. Tapi kalau orang itu dia depositnya 10.000 terus itu akan susah ya. Dikasih menang sekali-sekali pun dia kemenangannya itu paling berapa persen dari kekalahan dia gitu kan. Pokoknya dia sudah kalah keluar 1 juta ya dikasih dia sekali 200.000 gitu kan. Itu sehingga dia masih lanjut main. Jadi sudah ada algoritma ya. Algoritma mereka itu yang membuat mereka itu ya tidak mungkin tidak mungkin bangkrut ya para bandar ini. Jadi tidak akan mungkin ada dia kemenangan kita di situ. Itu ya. Jadi kemudian ada hadis dari Rasulullah juga yang mengatakan itu layak tianna alan nasi zamanu ya, akan ada nanti pada manusia suatu zaman ya la yubalil mar'u ya bima akhojal mal, mereka itu tidak lagi peduli tentang harta mereka ya, dari mana mereka dapatkan. Amin halalin amin haram. Apakah itu harta halal atau harta haram. Nah, itu Rasul mengatakan itu. Satu masa nanti kita nggak peduli lagi apakah itu harta halal maupun harta haram. Jadi sudah ini ya. Jadi inilah kondisi kita saat ini ya. Jadi kondisi kita saat ini udah masuk ke situ disebabkan oleh sistem tadi ya, sistem tadi yang kita itu tidak diatur dengan sistem Islam sehingga kita kemudian jauh dari Islam sehingga perbuatan kita itulah ketika jauh kita dari Islam itulah yang membuat kita itu tidak peduli lagi tentang halal haram itu ya. Tidak cuma di masalah harta, masalah yang lain juga kita nggak peduli lagi, masalah pergaulan ya, masalah dia hukum dan lain-lain ya, pendidikan, semualah. Kita nggak peduli lagi tentang halal dan haram. Nah, jadi ini ya, makanya di akhir mungkin ini yang terakhir ada sabda Rasulullah lagi, disebutkan Rasulullah, wa man qala li sahibihi, siapa saja yang berkata kepada temannya, ta'ala ukumirka, ayo menjudi yuk. Itu kan dia diajaknya. Jadi di situ disebutkan itu, sampaikan kepadanya pada orang itu fatasaddaqo ya. Kamu sedekah aja lah gitu kan, sedekah aja. Kenapa dia judi itu diapakan dengan sedekah di sini kan? Jadi judi itu kan kita mengeluarkan uang, kita tidak mendapatkan apa-apa saat itu. Sedekah juga sama. Kita mengeluarkan uang tidak mendapatkan apa-apa. Tapi daripada judi, ini lebih bagus sedekah ini kan. Nah, karena sedekah itu walaupun saat itu kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi ada sudah janji dari Allah, Allah akan mengembalikan sedekah kita itu dengan janganlah dulu kita bicara pahala, di dunia pun akan ini kan, akan harta kita itu akan ditambah itu umpamanya kan, dilipat gandakan harta kita ya, dan kemudian nanti di akhiratnya akan ada pahala. Jadi daripada memikirkan judi yang kemudian kita kita keluarkan uang kita tidak dapat apa-apa, bagus sedekah walaupun tetap tidak dapat apa-apa pada saat itu kan. Nah, sehingga kalau sekarang kan kita banyak di antara kita kaum muslim yang ya kalau udah sedekah dia udah berat dia gitu. Nah, tapi ketika dia judi online, main game online dan segala macamnya ya nggak ada masalah baginya, cepat dia. Gitu. Jadi itulah dari pandangan Islam ya. Jadi dalam Islam itu ketika kemudian syariat Islam yang diterapkan, maka dia judi online itu dia akan bisa hilang ya, akan bisa hilang dari beberapa faktor ya. Faktor pertamanya itu tidak akan boleh ada ya. Bagaimanapun tidak akan bisa kita temukan lah. Nah, tapi apanya dari luar ya kita blokir, bendung dan segala macamnya ya, bisa kita blokir itu bisa ya, kalau ada kemauan dari pemerintah itu bisa ya, mungkin ya. Jadi kemudian itu pertama ya, kemudian dari sisi itu dari sisi upaya dari negara ya, dari sisi individunya
Maka ketika kita diatur dengan aturan Islam, maka nanti masyarakat itu udah akan paham tentang Islam pertama, kemudian keimanannya dia akan semakin bagus, sehingga ketika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan melihat dulu ini halal atau haram, gitu kan? Nah, kalau haram dia tinggalkan, termasuk judi ini, ya kalau halal dia ini kan. Kemudian ketiganya dia dari sisi ekonomi ya, nah, kita lihat ekonomi kapitalis ini dia bukan ekonomi yang bisa mensejahterakan ya, karena kita sudah 70 sekian tahun yang yang bergelut di tengah kapitalisme itu, kita semakin bukan ada yang sejahtera ya, makin sulit ekonomi kita ya. Sementara Islam itu terbukti dia mensejahterakan ya. Jadi kalau sudah masyarakatnya sejahtera, kemudian negara menghalangi benar itu ada yang begini, kemudian keimanan masyarakatnya itu tidak melakukan sesuatu yang haram, ya insya Allah habis ya. Tidak ada lagi pintu untuk adanya orang-orang yang melakukan judi online itu. Ya. Jadi bukan secara kita menangkapi orang-orangnya gitu kan, nah, bukan begitu. Kita kalau orang itu ditangkap kan, mereka itu kan yang ditangkap itu sebenarnya mereka yang kalau kita lihat itu bisa disebut mereka itu korban juga. Ya. Nah, jadi kita melakukan hal yang penanggulangan awal ya, jangan sempat ada ya. Nah, itu lebih bagus ya, jangan sempat ada ya. Karena kalau kita tangkap seseorang juga mungkin dia ayah dari anak-anaknya, siapa yang menanggung nafkah anak-anaknya itu ketika ayahnya ditangkap gitu kan. Nah, jadi tetap tidak ini. Mungkin demikian apanya. Ya, terima kasih Ustaz ya. Jadi tadi dari pemaparan Ustaz memang negara itu berperan penting untuk memberantas judi dan tentunya juga memberikan pendidikan yang berarti kepada masyarakat itu sendiri ya kan, supaya tentunya itu akan mengubah pola pikir masyarakat menjadi Islami ya. Namun itu semua tentu tidak bisa terjadi dan hanya bisa cuma ditata dengan syariah Islam. Tentunya itu kalau syariah Islam tentu kita akan bicara dengan institusi khilafah. Memang harus itu ya. Tidak bisa tidak ya. Jadi bukan dalam sistem kehidupan yang kapitalistik ya, seperti hari ini. Dalam negara minim hadir dalam kehidupan rakyat, sementara berbagai bisnis kotor seperti perjudian terus menjamur. Seperti tidak bisa diberhentikan ya, Ustaz. Karena dia tergantung sistemnya. Ya, itu mungkin. Ya, mungkin itu saja ya untuk kajian kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita ya. Saya cukupkan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره